Ya, saudara, tergantung iman. Kalau diimani sembuh, kalau tidak diimani memang tidak sembuh. Surga itu diakses dengan iman, ya. Oke ya, Kak Baktiar. Saya punya segudang cerita tentang orang-orang yang disembuhkan demi nama Yesus. Kalau mau dengar nanti saya cerita kepadamu ya. Dan saksi-saksinya masih hidup. Tergantung iman ya. Tapi dokter dan rumah sakit juga menjadi kepanjangan tangan Tuhan juga untuk menyembuhkan orang-orang ya. Cara Tuhan seperti apa yang saya maksudkan di sini bukan tentang siapa bisa menyembuhkan, tetapi yang saya maksudkan adalah nama Yesus itu berkuasa. Karena doa di dalam nama Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Oke ya, saya baca Kisah Para Rasul. Ini adalah the real story. Ini adalah history, sejarah dari para rasul dan apa yang mereka alami. Semuanya ditulis dengan teliti ya. Oke, dan selama lebih dari 500 tahun tidak ada orang yang mengoreksi kitab-kitab ini sampai pada tahun 500 Masehi sampai 600 Masehi baru kemudian banyak pihak, bukan banyak pihak, satu pihak saja ketika kehadiran agama Islam kemudian baru Alkitab atau secara khusus Injil kemudian dicari-cari ya dan dibuat versi yang lain, Injil Barnabas lah, Injil karangan siapalah, tetapi sesungguhnya sebelum agama Islam muncul, kitab Injil ini sudah ada, sudah pada abad pertama. Sebagian besar dari kitab Injil, 4 kitab Injil itu ditulis pada antara tahun 40-an sampai 60-an. Jadi abad pertama sayang ya. Dan selama berabad-abad tidak ada koreksi sama sekali gitu ya sayang ya. Oke. Baiklah, saya baca Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Para Rasul pasal 12 begini firman Tuhan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Yakobus anak Zebedeus ya, saudaranya Rasul Yohanes. Yakobus muridnya Yesus Kristus. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dengan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Ya, sampai sekarang saudara ngelihat bahwa Dahlan Ihsan mengatakan kebenaran itu adalah bukan lagi kebenaran, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang ada di sosmed. Ya, tergantung siapa masanya besar, tergantung ya siapa yang rajin menggaung-gaungkan idealismenya, maka itu satu hari dipandang sebagai kebenaran. Kebenaran baru. Gitu ya. Jadi Herodes ini dia bertindak keras kepada orang-orang Kristen, jemaat Kristen dewasa itu. Lalu kemudian dia menyuruh membunuh Yakobus. Yakobus saudaranya Rasul Yohanes. Dan dia ngelihat ketika itu orang-orang Yahudi senang ya. Akhirnya dia lanjutin lagi ya. Jadi Herodes ini kita tahu di masa-masa abad pertama, Herodes ini saudara ya melakukan banyak kejahatan, kekerasan terhadap orang-orang Kristen pada abad pertama. Bahkan mereka diadu dengan banteng menjadi tontonan ya. Bahkan mereka dibakar hidup-hidup. Bahkan Herodes itu membakar kota Yerusalem, tapi kemudian dia mengkambing hitamkan orang-orang Kristen sebagai pelakunya. Lalu orang-orang Kristen itu dihukum. Penganiayaan luar biasa di masa itu ya. Dan saudara lihatin bahwa orang ini sakit jiwa ya, sehingga dia melakukan sesuatu dan dia seperti mencari nama, dia mencari pengakuan